Shalom, perkenalkan nama saya Paulus Santimoi dengan NIM 2410124 dari Universitas Kristen Artawancana Kota Kupang, Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen, semester 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang dua tugas yang sudah saya kerjakan, yaitu pada pertemuan 12 dan 15 dari mata kuliah Statistik Bisnis untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya. Baik teman-teman, soal dan hasil kerja saya akan cantumkan pada video, jadi teman-teman tinggal mendengar penjelasan dari saya. Oke, baik teman-teman, pertemuan 12 yaitu tentang regresi koefisien. Soal yang pertama terdapat data variabel X dan Y. Pertanyaannya yaitu tentukan persamaan regresi dan koefisien determinasinya dan berikan interpretasinya. Yang pertanyaan kedua yaitu uji regresi yang dihasilkan dengan uji T. Oke, baik teman-teman, sebelum kita menuju ke koefisien regresi dan uji regresi, kita harus mencari variabel x kuadrat dan y kuadrat dan xy. Nah, untuk mencari variabel x kuadrat dan y kuadrat, teman-teman tinggal pangkatkan variabel x dan variabel y. Nanti langsung teman-teman dapat hasilnya. Dan kalau untuk variabel x, y, teman-teman tinggal kalikan variabel x dan y. Terus untuk koefisien regresi B, rumusnya seperti ini. B sama dengan N dikali dengan sigma XI YI dikurang dengan sigma XI dikali dengan sigma YI per N sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI kuadrat. Jadi teman-teman tinggal masukkan nilai dari data yang di atas ini pada rumus, yaitu 8 dikali dengan 225 kali 700 kurang 560 dikali dengan 2960 per 8 dikali dengan 42.800 kurang 560 pangkat 2. Jadi nilainya 148.000 dibagi dengan 28.800 hasilnya 5,138. Jadi untuk mencari konstanta A, rumusnya seperti ini, yaitu A sama dengan sigma YI dikali dengan sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI dikali dengan sigma XI YI per N sigma XI kuadrat dikurang dengan sigma XI pangkat 2. Jadi teman-teman tinggal kasih masuk nilai yang ada di data di atas ke rumus yang sudah tersedia ini, yaitu 2960 dikali dengan 42.800 dikurang dengan 560 dikali dengan 225.700 per 8 dikali 42.800 dikurang dengan 560 pangkat 2. Jadi hasilnya 296.000 per 28.800 hasilnya 10.278. Koefisien koreksi atau R, rumusnya yaitu N sama dengan sigma I sama dengan 1 pangkat N XI dikali YI dikurang sigma I sama dengan 1 pangkat N XI dikali dengan sigma I sama dengan 1 pangkat N YI per akar dari N sigma I sama dengan 1 pangkat N XI kuadrat dikurang dengan sigma I sama dengan 1 pangkat N XI kuadrat dikali dengan N sigma I sama dengan 1 pangkat N YI kuadrat dikurang dengan sigma I sama dengan 1 pangkat N YI kuadrat. Jadi teman-teman tinggal masukkan nilai dari data yang tadi ke dalam rumus tersebut. Ya, hasilnya seperti ini. Hasilnya yaitu 148.000 dibagi 149.351 28 rupiah perak sama dengan 0,99. Nah, untuk menghitung nilai T menggunakan rumus Q sama dengan R akar dari N kurang 2 per 1 kurang R kuadrat. Nilai R yaitu 0,99. Jadi 0,99 dikali akar 8 kurang 2 per 1 kurang 0,98. Hasilnya seperti ini. 0,99 akar 6 per 0, per akar dari 0,02 sama dengan 0,99 dikali 2,409 per 0,140. Hasilnya 2.424,51 per 0,140. Hasilnya 17,317,9.286. Yaitu kemudian kita masuk pada soal nomor 2. Soal nomor 2 terdapat data tinggi badan tinggi daun.
Soal nomor 2, terdapat data tinggi daun. Teman-teman bisa lihat sendiri. Oke teman-teman, kemudian kita mencari nilai A dengan rumus dalam kurung sigma Y dikali sigma X kuadrat dikurang dengan sigma X dikali sigma Y per N sigma X kuadrat kurang sigma X pangkat 2. Ya teman-teman, tinggal kasih masuk data atau nilai pada rumus yang sudah ada. Ya hasilnya min 1,465,148 dikali 42 per min 7,771 hasilnya 0,1885 atau dibulatkan menjadi 0,18. Nah kemudian teman-teman tinggal buat grafiknya seperti ini. Jadi tinggal kita masukkan variabel X dan variabel Y pada grafik. Oke teman-teman, jadi sekarang kita mencari nilai dari R kuadrat yaitu 5,44%. Sama dengan 29,5936. Kesimpulan variabel signifikasinya yaitu 50%. Untuk mencari T atau T, itu rumusnya seperti ini. R akar dari N kurang 2 per akar dari 1 per R kuadrat. Jadi teman-teman tinggal kasih masuk ini yang sudah ada, yaitu hasilnya min 2,1334. Oke baik teman-teman, sekarang kita pindah pada pertemuan 15, yaitu tentang analisis regresi berganda menggunakan Microsoft Excel. Di sini terdapat IQ siswa, tingkat kehadiran, dan nilai UAS. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada pada sheet 2, yaitu nilai regresional statistis multiple R, nilainya 0,9337574336. Nilainya dapat dari nilai UAS yang dijumlahkan. Kemudian nilai R square yaitu 0,871902,949 dapatnya dari nilai IQ dan tingkat kehadiran yang dijumlahkan. Jadi nilai kolerasi antara X1, X2, dan Y adalah 0,9337, termasuk dalam kategori yang sangat kuat. Kenapa dikatakan demikian? Karena kategori kolerasinya yang kuat dimulai dari 0,00 sampai 0,799 dan yang sangat kuat yaitu 0,80 sampai 1,00. Jadi nilai X1, X2, dan Y termasuk dalam kategori kolerasi. Jadi Y sama dengan 23,1 ditambah min 0,034 X1 didapat dari IQ X2 dan 0,74 X2 didapat dari tingkat kehadiran. Jadi variabel X1 tidak signifikasi mempengaruhi Y dan variabel X2 signifikasi mempengaruhi Y. Sekian dan terima kasih. Shalom.